Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai materi ukuran kemiringan dan keruncingan. Saya Devi Erviana Lidiasari, NIM 2018-33087. Dan saya Fitrianingrum, NIM 2018-33105. Ukuran kemiringan atau disebut skewness. Ukuran kemiringan adalah ukuran yang menyatakan sebuah model distribusi yang mempunyai kemiringan tertentu. Apabila diketahui besarnya nilai ukuran ini, maka dapat diketahui pula bagaimana model distribusinya dan apakah distribusi itu simetrik, positif, ataupun negatif. Nah, berikut ini merupakan contoh ketiga macam model dari distribusi, yaitu ada distribusi positif seperti gambar ini, dan juga distribusi simetrik, dan yang terakhir distribusi negatif. Untuk mengetahui apakah sekumpulan data mengikuti model distribusi positif, negatif, ataupun simetrik, hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai koefisien kemiringannya. Ada beberapa rumus untuk menghitung koefisien kemiringan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu koefisien kemiringan pertama dari person. Rumusnya yaitu koefisien kemiringan sama dengan rata-rata dikurangi modus dibagi simpangan baku. Yang kedua yaitu koefisien kemiringan dari person. Rumusnya koefisien kemiringan sama dengan 3 kali rata-rata dikurangi median dibagi simpangan baku. Yang ketiga koefisien kemiringan kuartil. Rumusnya koefisien kemiringan sama dengan kuartil pertama dikurangi kuartil kedua ditambah kuartil ketiga dibagi kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama. Yang keempat, koefisien kemiringan persentil 10-90 persentil didefinisikan rumusnya sebagai berikut, yaitu koefisien kemiringan sama dengan persentil ke 90 dikurangi persentil 50 ditambah persentil 10 dibagi persentil 90 dikurangi persentil ke 10. Menurut person, dari hasil kemiringan di atas, ada 3 kriteria untuk mengetahui model distribusi dari sekumpulan data, baik data tunggal maupun data berkelompok, yaitu yang pertama, jika koefisien kemiringan lebih kecil dari 0, maka model distribusinya yaitu negatif. Yang kedua, jika koefisien kemiringan sama dengan 0, maka model distribusinya yaitu simetris. Dan yang ketiga, jika koefisien kemiringan lebih besar dari 0, maka model distribusinya yaitu positif. Nah, ini contoh soalnya. Misalkan berat badan bayi dicatat dalam satuan kilogram yang baru lahir di rumah sakit bersalin Bunda dapat dilihat dalam tabel berikut. Berat badan bayi ini termasuk data berat badan bayi dan sampingnya yaitu banyak bayi yang jumlahnya ada 28 bayi yang baru lahir. Hitung koefisien kemiringannya dengan menggunakan nilai kuartil. Cara penyelesaiannya yaitu A kuartil pertama dicari yaitu setengah dikali N yaitu banyak bayi yang baru lahir, yaitu sama dengan setengah dikali 28 sama dengan 7 yaitu kelas interval ketiga dari tabel di atas tadi. Maka kuartil pertama sama dengan TB plus P dikali 1/4 kali N dikurangi F dibagi F dikali kuartil pertama sama dengan 2,85 ditambah 0,2 dikali 7 dikurangi 5 dibagi 5 sama dengan 2,85 ditambah 0,8 sama dengan hasilnya 2,93. Kuartil pertama hasilnya 2,93. Yang ke B yaitu kuartil kedua, cara mencarinya yaitu 2/4 dikali N, banyak bayi, sama dengan 2/4 dikali 28, hasilnya yaitu 14, kelas interval keempat. Maka kuartil kedua yaitu TB plus P dikali 2/4 N dikurangi F dibagi F dikali kuartil pertama sama dengan 3,5 tambah 0,2 dikali 14 dikurangi 10 dibagi 7 sama dengan 3,5 ditambah 0,11 hasilnya 3,16. Kuartil ketiga cara mencarinya yaitu 3/4 N
N banyak bayi. Hasilnya 3/4 dikali 28 sama dengan 21. 21 termasuk kelas interval kelima dari tabel di atas tadi. Maka kuartil ketiga sama dengan TB plus P dikali 3/4 N dikurangi F dibagi F kali kuartil pertama sama dengan 3,25 tambah 0,2 dikali 21 dikurangi 17 dibagi 6 sama dengan 3,25 tambah 0,13. Hasilnya yaitu 3,38. Sehingga koefisien kemiringannya yaitu kuartil ketiga dikurangi 2 kali kuartil kedua ditambah kuartil pertama dibagi kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama sama dengan 3,38 dikali 3,38 dikurangi 2 kali 3,16 dikurangi 2,9 dibagi kuartil ketiganya yaitu 3,38 dikurangi kuartil pertama yaitu 2,93 sama dengan min 0,01 bagi 0,04. Hasilnya yaitu min 0,002. Nah, di sini saya akan meneruskan materi yaitu ukuran keruncingan atau kurtosis. Kurtosis adalah derajat kepuncakan dari suatu distribusi, biasanya diambil relatif terhadap distribusi normal sebelum distribusi yang mempunyai puncak relatif tinggi dinamakan leptokutrik. Sebuah distribusi yang mempunyai puncak mendatar dinamakan platikurtik. Distribusi normal yang puncaknya tidak terlalu tinggi atau puncaknya tidak mendatar dinamakan mesokurtik. Nah, ini adalah contoh dari gambar-gambarnya atau contoh gambar lekoputrik, platikurtik, dan mesokurtik. Nah, untuk mengetahui apakah sekumpulan data mengikuti distribusi lekoputrik, platikutrik, atau mesokurtik, hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai koefisiennya. Untuk menghitung koefisien kurtosis digunakan rumus koefisien kurtosis yaitu K sama dengan RSK per P90 dikurangi P10. Nah, RSK adalah rentang semikuartil setengah Q3 min Q1. Nah, untuk nilai K-nya sendiri adalah 0,63 untuk distribusi normal. Dari hasil koefisien kurtosis di atas, ada 3 kriteria untuk mengetahui model distribusi dari sekumpulan data, yaitu 1. Jika koefisien kurtosisnya kurang dari 0,263, distribusinya adalah platikurtis. Jika kurtosisnya sama 0,263, distribusinya adalah mesokurtis. Jika koefisiennya kurtosisnya lebih dari 0,263, distribusinya adalah lekoputris. Contoh soal yaitu misalkan berat badan bayi dicatat dalam kilogram yang baru lahir di rumah sakit bersalin bunda dapat dilihat dalam tabel berikut. Hitung koefisien kurtosisnya. Ini adalah tabel dari berat badan bayi dan banyak bayi. Jumlah dari banyak bayi adalah 28. Penyelesaiannya. Nah, ini adalah tabel yang terdiri dari berat badan, banyak bayi, F kumulatif, dan keterangan. Nah, setelah itu ini kita harus mencari Q1 terlebih dahulu untuk mengetahui koefisien kurtosisnya. Nah, di sini Q1 sama dengan setengah kali N. Nah, N adalah jumlah banyak bayinya, yaitu 28. Jadi, Q1 sama dengan setengah kali 28, yaitu 7 kelas interval ketiga dari tabel di atas. Maka Q1 sama dengan TB plus P kali setengah kali N kurangi F per
F Q1 sama dengan 2,85 plus 0,2 dikali 7 kurangi 5 per 5 sama dengan 2,85 plus 0,08 sama dengan 2,93. Jadi Q1 adalah 2,93. Nah, setelah kita mencari Q1, baru kita mencari Q3, yaitu dengan cara Q3 sama dengan 3/4 kali N. Nah, 3/4 kali N yaitu 3/4 kali 28. Maka Q3 sama dengan 21 kelas interval kelima dari tabel di atas. Maka Q3 sama dengan TB plus P dikali 3/4 N kurangi F per F Q1 sama dengan 3,25 plus 0,2 dikali 21 dikurangi 17 per 6 sama dengan 3,25 plus 0,13 sama dengan 3,38. Jadi Q3 sama dengan 3,38. Nah, setelah kita mencari Q1 dan Q3, maka kita mencari P10. P10 sama dengan 10 per 100 N. P10 sama dengan 10 per 100 dikali 28. P10 sama dengan 2,8. Maka P10 sama dengan TB plus P dikali 10 per 100 N dikurangi F per Q1 sama dengan 0,65 plus 0,02 dikali 2,8 per 25 per 3 sama dengan 2,65 ditambah 0,05 sama dengan 2,70. Nah, di sini P10 adalah 2,70. Nah, P90 sama dengan, nah setelah kita mencari tadi P10, kita mencari P90, yaitu P90 sama dengan 90 per 100 N. Nah, 90 per 100 dikali 28 sama dengan 2,5. Maka P10 sama dengan TB plus P 10 per 100 N per F 10 per 100 N kurangi F per F Q1 sama dengan 3,45 ditambah 0,2 dikali 25,2 dikurangi 23 per 5 sama dengan 3,45 ditambah 0,088 sama dengan 354. Nah, di sini jumlah dari P90 adalah 3,54. Nah, sehingga koefisien kuantitatifnya adalah K sama dengan setengah Q3 dikurangi Q1 per P90 dikurangi P10 sama dengan setengah kali 3,38 dikurangi 2,93 per 3,54 dikurangi 2,70 sama dengan 0,225 per 0,84. Maka jumlah dari koefisiennya adalah sama dengan 0,268. Nah, tadi adalah cara kita menyelesaikan contoh soal yang ada di atas. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.